Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan listrik. Secara khusus, elektrokimia fokus pada proses di mana energi kimia diubah menjadi energi listrik dan sebaliknya. Komponen utama dalam sistem elektrokimia meliputi elektroda atau anoda dan katoda, elektrolit larutan yang menghantarkan ion, dan sirkuit eksternal yang menghubungkan elektroda. Reaksi elektrokimia melibatkan transfer elektron antara elektroda dan ion di dalam elektrolit. Berikut adalah beberapa fungsi utama elektrokimia. Yang pertama, penyimpanan dan penyediaan energi, yaitu baterai dan akumulator serta sel bahan bakar. Yang kedua, produksi dan pemurnian bahan, yaitu elektrolisis serta pemurnian logam. Yang ketiga, pelapisan dan perlindungan logam, yaitu elektroplating serta proteksi katodik. Yang keempat, sensing dan analisis kimia, yaitu sensor elektrokimia serta analisis elektrokimia. Yang kelima, aplikasi lingkungan, yaitu pengolahan limbah serta desalinasi air. Yang keenam, produksi energi terbarukan, yaitu sel surya elektrokimia. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada reaksi galvanik, sel galvanik atau volta. Di sini reaksi kimia spontan menghasilkan listrik. Contohnya adalah baterai dan sel volta. Yang kedua ada elektrolisis, sel elektrolisis. Di sini listrik digunakan untuk memicu reaksi kimia non-spontan. Contohnya adalah proses pemurnian logam dan produksi gas hidrogen dari air. Sel galvanik. Sel galvanik juga dikenal sebagai sel volta atau sel elektron. Adalah perangkat yang menghasilkan arus listrik melalui reaksi redoks spontan. Sel ini terdiri dari dua setengah sel, masing-masing berisi elektroda, biasanya logam dan elektrolit larutan ionik. Prinsip kerja sel galvanik. 1. Reaksi redoks. Di dalam sel galvanik terjadi reaksi oksidasi di satu elektroda, anoda, dan reaksi reduksi di elektroda lainnya, katoda. Anoda, elektroda di mana oksidasi terjadi dalam proses ini. Logam pada anoda kehilangan elektron dan berubah menjadi ion yang larut dalam daratan. Katoda, elektroda di mana reduksi terjadi. Elektron yang diperoleh dari rangkaian eksternal menyebabkan ion di dalam larutan mengendap sebagai logam atau membentuk molekul lain. 2. Aliran elektron. Elektron yang dihasilkan dari reaksi oksidasi di anoda mengalir melalui kawat penghubung menuju katoda. Aliran elektron ini menciptakan arus listrik yang dapat digunakan untuk melakukan kerja eksternal. 3. Pertukaran ion. Untuk menjaga netralitas muatan di kedua setengah sel, ion-ion bergerak melalui jembatan garam, kation bergerak menuju katoda, dan anion bergerak menuju anoda. Sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah perangkat yang menggunakan arus listrik eksternal untuk memicu reaksi kimia non-spontan. Berbeda dengan sel galvanik yang menghasilkan listrik dari reaksi kimia spontan. Sel elektrolisis memerlukan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia yang tidak akan terjadi dengan sendirinya. Prinsip kerja sel elektrolisis. 1. Aplikasi arus listrik. Arus listrik dari sumber eksternal dialirkan ke dalam sel melalui elektroda. 2. Reaksi kimia elektroda. Katoda, reduksi. Ion positif dalam larutan elektrolit bergerak menuju katoda dan mendapatkan elektron reduksi. Anoda, oksida. Ion negatif dalam larutan atau zat di anoda melepaskan elektron oksidasi. Sel elektrolisis adalah perangkat yang sangat penting dalam industri dan laboratorium, memungkinkan reaksi kimia non-spontan melalui aplikasi energi listrik. Ini memainkan peran kunci dalam produksi logam, bahan kimia, dan berbagai aplikasi lainnya yang membutuhkan kontrol reaksi kimia secara presisi. Contoh di kehidupan sehari-hari. 1. Baterai dan aki. 2. Elektrolisis. 3. Pelapisan logam. 4. Sel galvanik dalam karat baterai. 5. Produksi gas. 6. Sensor elektrokimia. 7. Korosi dan perlindungan katodik.
Refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling menyenangkan ketika pembelajaran kemarin adalah kita jadi mengetahui seberapa peduli teman terhadap keberadaan kita dan juga saat saling membantu meminjam alat dan bahan dalam pembuatan mind mappingnya. Yang kedua, perasaan. Menyenangkan karena metode belajar yang disajikan berbeda dari sebelumnya, dari mulai membuat mind mapping dengan bahan seadanya dan juga mengeksplor materi kelompok lain dengan nuansa yang baru. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Setelah mempelajari materi-materi yang ada di dalam bab reaksi redoks dan elektrokimia kemarin, kami jadi mengetahui bahwa dalam bab tersebut mencakup materi yang cukup banyak dan juga banyak menambah wawasan dalam pembelajaran kimia. Yang keempat, penerapan dan perencanaan. Kedepannya, kami akan mencoba lebih memahami mengenai materi bab reaksi redoks dan elektrokimia. Ini agar pembelajaran selanjutnya bisa menjadi lebih baik. Jadi, elektrokimia adalah cabang kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan listrik. Secara keseluruhan, elektrokimia merupakan bidang yang menggabungkan konsep-konsep kimia dan fisika untuk memahami dan memanfaatkan reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron untuk berbagai aplikasi teknologi dan industri.